Shalom teman-teman, damai sejahtera Tuhan beserta dengan kalian semua. Dan seperti biasa, sebelum dalam bagian ini kita sama-sama menanggapi satu cuplikan video. Mari terlebih dahulu kita baca Alkitab kita sebagaimana kalian semua bisa perhatikan di screen. Terdapat dalam kitab Yohanes pasal 8 ayat 51 begini firman Tuhan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa menuruti firman-Ku, ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya. Ini adalah perkataan Tuhan Yesus dan amin. Nah sekarang mari kita dengarkan satu cuplikan video yang merupakan kelanjutan dari video yang beberapa hari lalu kita bahas. Dan setelahnya nanti akan kita tanggapi sama-sama. Ya kan? Berarti harusnya yang sebenarnya percaya kepada Tuhan, ini tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Itu dirubah pasalnya, pasal-pasal itu atau ayat-ayat Alkitabnya itu. Seperti dilarang dalam Alkitab itu, jangan memakan yang tidak halal, yaitu babi. Kenapa makan babi? Memang di Alkitab ada itu, jangan memakan babi. Tapi ditulis di situ, apapun yang engkau temukan, engkau makan. Kalau di dalam Alkitab. Tapi kalau di Islam dalam Al-Quran udah teratur semua. Itu yang saya ingin di dalam Islam itu membedakan makanan yang halal dan tidak halal. Yaitu melarang makan babi dan anjing dan segala macam, ya kan. Yang penting yang halal daging sapi, kambing, itu yang halal di dalam Islam. Nah, itu kita makan. Nah, itu udah teratur. Itu yang saya rasakan sekarang. Itu jauh beda sebenarnya. Kalau masalah ibadahnya, jarang ibadah saya. Sebenarnya di Kristen ini jarang ibadah saya. Sebenarnya di Kristen ini jarang ibadah saya. Mau gereja itu kalau ada hari Minggu, ke gereja nggak ke gereja itu masa bodoh aja saya. Main volley kerja saya. Main bola, main sama teman-teman. Nah, itu yang membuat saya makin mantap di Islam itu, yaitu mulai dari akhlaknya dulu, ya kan? Mulai dari akidahnya, tata ibadahnya, menghargai orang lain itu, terus bagaimana sopan santun kita berbicara sama orang lain, itu paling utama. Terus keyakinan kita itu cuma Allah. Pesan saya kepada ibu saya juga, semoga secepatnya dapat hidayah dan semoga secepatnya ke Jakarta, biar sama-sama ada keimanan Islam di dalam keluarga kami. Nah teman-teman sekalian, itulah cuplikan videonya dan saya cukup tertawa dalam bagian ini karena beliau sendiri mengaku bahwa selama menjadi Kristen dia itu jarang sekali beribadah. Nah di bagian awal di sesi pertama yang sudah kita bahas, dia ini kan berbicara panjang lebar terkait dengan iman Kristen, bahkan termasuk juga dalam bagian ini ia sedikit menyinggung tentang iman Kristen, tetapi pada akhirnya ia pun juga mengaku, entah saya tidak mengerti apakah ini dia terlanjur ngomong atau seperti apa, tetapi yang poin pentingnya adalah dalam bagian ini Perius mengaku ketika menjadi Kristen atau sebelum ia menjadi mualaf, dia jarang beribadah. Nah kalau dia jarang beribadah, bagaimana ia tahu tentang iman Kristen? Maka dengan demikian, kalau sekarang kita mengetahui dia sudah menjadi mualaf, ya wajar saja. Toh selama menjadi Kristen juga jarang beribadah. Tapi yang paling menariknya adalah sebelum ia memberikan pernyataan terkait dengan ia jarang beribadah ini, ia mengatakan bahwa di dalam Alkitabnya orang Kristen itu telah diubah-ubah isinya. Nah sebenarnya kalau hal seperti ini kan bukan hal yang baru ya, karena mualaf-mualaf yang lain pun seperti senior-seniornya ini Ustadz Stephen, Ustadz Kainama, siapa lagi itu Ustadz Yahya Waloni, siapa lagi Natalia Iriani, dan mualaf-mualaf yang lain yang sering sekali menyampaikan bahwa Alkitab atau Bible itu sudah diubah-ubah dan segala macam, walaupun sebenarnya tuduhan seperti ini juga tak pernah mereka bisa buktikan karena memang tidak pernah terjadi. Jadi bagaimana bisa membuktikan sesuatu yang tidak pernah terjadi? Nah oleh karena itu teman-teman sekalian, saya sedikit menanggapi terkait dengan ocehannya. Perius, saya berharap Anda menonton video ini. Aduh teman saya waktu SMA ini, aduh Perius. Dengar bro ya, begini. Saya menghormati keputusanmu memutuskan menjadi mualaf. Bagi saya secara pribadi itu adalah hakmu. Tetapi yang perlu saya tanggapi, karena saya adalah beragama Kristen, walaupun sebelumnya juga kamu beragama Kristen, kita ini sama-sama dari Nias dan kita juga satu SMP, satu SMA, bahkan di SMA kita pernah satu kelas. Nah,
terkait dengan pernyataanmu yang mengatakan dalam bagian ini bahwa Alkitab Kristen itu telah diubah-ubah isinya. Salah satu contoh yang Anda angkat adalah terkait dengan makanan yang halal dan haram. Benar, di dalam Alkitab, di dalam Perjanjian Lama khususnya di dalam salah satu kitab Taurat, yaitu di dalam kitab Imamat, dijelaskan secara jelas mana yang halal, mana yang haram. Tetapi yang perlu Anda ingat bahwa kalau mau menafsirkan ayat tersebut, Anda tidak boleh melupakan konteks utamanya. Hal ini teman-teman sudah saya jelaskan di video-video sebelumnya, teman-teman bisa memperhatikannya di situ. Sudah saya jelaskan, tidak boleh melupakan konteks utamanya. Ini adalah salah satu hal yang dituntut oleh Allah kepada umat Israel khususnya, agar benar-benar hidup kudus di hadapannya. Tetapi pada akhirnya, semua tuntutan itu tidak bisa dipenuhi oleh umat Israel sebagaimana semua tercantumkan dalam kitab Taurat khususnya. Kitab Taurat itu terdiri dari kitab Kejadian, Perius, Keluaran, Imamat, Bilangan, dan Ulangan. Nah, ini yang perlu teman-teman ketahui khususnya kepada teman-teman saya yang beragama non-Kristen. Jadi kalau mau menafsirkan Alkitab, jangan lupa konteks utamanya. Ya, Perius ya, dengar itu ya. Dan kemudian di dalam Perjanjian Baru, Tuhan Yesus memberikan penjelasan yang komprehensif terkait hal ini, bahwa sesungguhnya yang membuat seseorang itu menjadi najis bukan tentang apa yang masuk ke mulut, tetapi apa yang keluar dari mulut, karena apa yang keluar dari mulut adalah gambaran tentang isi hati. Dan juga di dalam Perjanjian Baru semakin diberikan penjelasan bahwa sesungguhnya kerajaan Allah itu bukan tentang makanan dan minuman, tetapi tentang damai sejahtera. Oleh karena itulah Periuskia, umat Kristen pada umumnya ada yang makan daging babi, juga ada yang makan daging-daging yang lain seperti yang Anda sebutkan tadi. Karena esensi dari seseorang itu ternajiskan bukan tentang apa yang ia makan, tetapi tentang apa yang keluar dari mulutnya. Karena apa yang keluar dari mulut, yaitu kata-kata, adalah gambaran tentang isi hati. Jadi itulah yang paling penting. Ya, memang di dalam Alkitab juga diajarkan bahwa memang segala sesuatunya halal bagiku, disampaikan oleh Rasul Paulus, tetapi tak semuanya mendatangkan manfaat. Oleh karena itu, sekalipun orang Kristen dibolehkan untuk makan daging babi dan daging-daging yang lain, ya, tetapi tetap saja juga jangan melupakan aspek kesehatannya. Kalau memang tubuhmu tidak cocok dengan makanan yang seperti itu, ya jangan dimakan. Ya sah saja boleh, tetapi yang paling penting adalah mengenai tindakan orang Kristen pada umumnya makan makanan seperti yang Anda sebutkan tadi, itu karena kerajaan Allah di dalam keyakinan iman kami orang Kristen, karena sekarang Anda bukan lagi orang Kristen, itu bukan tentang makanan dan minuman. Jadi sekian teman-teman untuk bagian ini. Pada akhirnya Tuhan Yesus memberkati kita semua, dan mari kita terus belajar mendalami apa yang kita yakini di dalam iman Kristen, supaya pada akhirnya kita tidak sekedar menjadi orang Kristen, tetapi kita boleh menjadi orang-orang Kristen yang beriman dan juga punya pengetahuan tentang apa yang kita imani. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Shalom.